Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di LKMF Pradede, Universitas Internasional Semen Indonesia tahun 2022. Sebelum memasuki materi, di sini saya memiliki beberapa peraturan, di mana yang pertama, perhatikan pemateri dengan seksama. Kemudian catat hal-hal yang penting selama materi ini berlangsung. Dan yang ketiga, berikan tanggapan kalian mengenai materi yang telah dijelaskan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Armadito Apabillona, di mana saya memiliki riwayat pendidikan. Saya pada tahun 2015 hingga 2018 di SMPN 2023 Malang. Kemudian yang kedua, 2018 hingga 2021 di SMA N Malang. Kemudian yang terakhir, 2021 hingga sekarang di Universitas Internasional Semen Indonesia. Kemudian pengalaman kepanitiaan dan organisasi. Yang pertama, saya sebagai staf PDD pada event Seven Chemical Engineering Week. Kemudian yang kedua, menjadi staf perlengkapan PKKMB Galaxy UISI 2022, kemudian menjadi ketua pelaksana KPU IMATEK UISI 2022, dan yang terakhir sebagai staf ahli SPP IMATEK UISI 2022 hingga sekarang. Langsung saja masuk ke materi hari ini. Materi hari ini adalah mendengar aktif. Apa sih mendengar aktif itu? Mendengar aktif adalah mendengar dengan intensitas empati, penerimaan, dan kesediaan untuk bertanggung jawab. Setelah pengertian atau definisi dari mendengar aktif, selanjutnya adalah alur-alur mendengar aktif, di mana yang pertama yaitu mendengar, kemudian memahami dari materi yang disampaikan oleh pemateri. Kemudian yang ketiga, interpretasi atau mungkin gambaran dari kita sebagai pendengar, apa saja poin-poin penting dari materi yang disampaikan oleh pemateri. Dan yang terakhir adalah mengingat. Mengingat di sini tidak semua dari keseluruhan materi yang didengarkan, cukup poin-poin penting saja yang diingat atau mungkin menurut kita sebagai audiens itu penting. Setelah alur-alur mendengar aktif, selanjutnya yaitu hal penting dalam mendengar aktif itu sendiri, di mana tentu saja yang pertama adalah mendengar, kemudian yang kedua memahami. Memahami ini sendiri bagaimana cara dari kita audiens mengerti tentang materi yang disampaikan oleh pemateri. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi atau gambaran dari materi yang disampaikan oleh pemateri itu sendiri di dalam otak kita. Selanjutnya adalah manfaat mendengar aktif. Apa sih manfaat mendengar aktif itu? Di mana yang pertama yaitu mendapat informasi yang kita perlukan atau informasi yang baru buat kita. Yang kedua yaitu membantu mengenal watak seseorang. Mengenal watak seseorang bisa dilihat terutama dalam penyampaian suatu permasalahan atau mungkin materi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemahaman kepada pendengar dari orang yang berbicara. Kemudian yang keempat, mendorong komunikasi lebih jauh. Mendorong komunikasi lebih jauh bisa melalui pertanyaan ketika materi yang disampaikan oleh pemateri itu sendiri dirasa dari kita itu sendiri ada yang kurang. Kemudian yang terakhir adalah membawa dan meningkatkan hubungan. Kemudian hambatan dalam mendengar aktif. Hambatan dalam mendengar aktif terbagi menjadi dua, di mana yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah mental. Dalam fisik terdapat beberapa hambatan. Yang pertama adalah temperatur. Temperatur bisa jadi dari tempat dari suatu diskusi atau penyampaian materi oleh pemateri atau mungkin dosen.
yang menurut kita itu kurang nyaman. Kemudian yang kedua adalah kebisingan. Kebisingan ini sendiri tentunya sangat mengganggu dalam kita mendengar penyampaian suatu materi. Kemudian yang ketiga, gangguan kesehatan seperti sakit. Dan yang keempat adalah faktor lingkungan sekitar. Kemudian dalam mental. Dalam mental terbagi lagi, di mana yang pertama yaitu kecepatan berpikir dari kita sebagai audiens. Kemudian yang kedua, keterbatasan wawasan pengetahuan yang kita punya. Kemudian yang ketiga adalah prasangka. Bisa jadi kita berprasangka positif atau negatif kepada orang yang menyampaikan suatu informasi. Itu juga berpengaruh dalam mendengar aktif kita. Dan yang terakhir adalah tidak sabaran. Nah, di sini ada beberapa tips mendengar aktif. Yang pertama, konsentrasi pada lawan bicara. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan informasi yang diketahui. Yang ketiga, hindari gangguan. Gangguan bisa jadi seperti kebisingan, atau mungkin suasana tempat yang kurang mendukung, dan sebagainya. Kemudian, kesampingkan dulu prasangka buruk kita terhadap orang yang menyampaikan suatu informasi dan pendapat pribadi kita. Kemudian, hati-hati dalam menyatakan pendapat pribadi, kendalikan emosi, kemudian sudut pandang pembicara, dan yang terakhir melibatkan diri dalam pembicaraan. Nah, mungkin itu adalah serangkaian materi yang saya sampaikan dalam materi mendengar aktif ini. Dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.